dari kelas 2F Fakultas Hukum semester 2. Sini juga saya ingin menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah Hukum Internasional, yang dimana pertanyaan ini ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Pada malam 1 Juni tahun 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman. Jadi pertanyaannya, kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana akan diadili? Baiklah, di sini saya ingin menjawab atas pertanyaan tersebut. Tadi juga ditanyakan bagaimana Israel diminta pertanggungjawabannya. Jadi negara Israel ini dapat dituntut di pengadilan internasional, tapi ada sedikit sulit untuk diadili di hadapan hukum internasional. Karena apa yang menjadi penyebabnya? Karena hukum internasional tidak bisa mengadili permasalahan antara konflik negara tersebut secara spesifik. Terlebih lagi, konflik antara Israel dengan Palestina ini sudah cukup lama, dan permasalahan ini juga sering terjadi berulang-ulang. Bahkan dalam penyerangan Israel terhadap penumpang kapal Palestina yang tadinya difungsikan sebagai merawat korban-korban konflik, hingga dilakukan serangan terhadap Israel hingga menewaskan 20 kru kapal Turki. Hal ini juga menjadikan Israel ini seolah-olah sudah menyelewengkan terhadap hak asasi manusia, hingga terjadinya keselewengan yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara Palestina. Jika diaplikasikan pada tindakan penyerangan Israel ini yang menimbulkan begitu banyak korban, maka banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, sehingga Israel ini harus bertanggung jawab atas serangan tersebut. Jadi pertanyaannya, di mana tadi Israel harus melakukan pertanggungjawaban terhadap permasalahan ini? Jadi Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang menimbulkan berdasarkan Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Selain itu juga dalam hukum humaniter ada 3 prinsip yang harus dilakukan saat perang, yaitu prinsip pembedaan, dan yang kedua itu prinsip pembatasan, dan yang ketiga itu adalah prinsip proporsionalitas. Jadi Israel telah melanggar prinsip-prinsip ini dalam serangan kepada Palestina. Jadi upaya membawa Israel ke ranah hukum dapat menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan kelembagaan melalui Dewan Keamanan PBB, dan yang kedua itu melalui Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional. Nah, dengan pendekatan ini melalui Statuta Roma adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk dilakukan, karena Palestina sudah meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2014 lalu, sehingga Israel dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui Statuta Roma pada tahun 1998. Kemudian bagaimana cara penuntutan tersebut dilakukan? Menuntut pertanggungjawaban negara tersebut ini termasuk pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional, atau penyelidikan oleh badan internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Kepada teman-teman saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.